Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan nomor induk 877388864. Nah, kali ini saya akan melakukan atau membuat video tutorial yaitu tentang implementasi asesmen adaptif pada mata kuliah inovasi pembelajaran dengan kode TPEN 4406. Apa saja? Yaitu laporan saya mengenai analisis dan perancangan difusi inovasi. Nah, yang pertama yaitu identifikasi dan analisis inovasi. Itu ada dua, yaitu mengapa asesmen adaptif berbasis EA dianggap inovasi. Nah, asesmen adaptif berbasis EA itu adalah sistem penilaian yang secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan soal. Nah, sesuai kemampuan mahasiswa. Sistem ini memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Nah, umpan balik yang lebih akurat serta efisiensi pada proses penilaian. Nah, inovasi ini membawa perubahan besar dalam cara asesmen yang dilakukan. Karena apa? Karena mengintegrasikan teknologi EA ke dalam sistem akademik, sehingga itu membuat berbeda dari praktek asesmen konvensional yang bersifat gratis dan sama untuk semua mahasiswa. Nah, yang kedua yaitu analisis menggunakan 5 karakteristik inovasi menurut Rogers dan ketiga. Yang pertama yaitu relatif advance, yaitu keunggulan relatif. Apa saja? Itu ada 4, yaitu pertama menyediakan pengukuran lebih akurat terhadap kemampuan mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan efektivitas waktu dosen dalam membuat, memberikan, dan menilai ujian. Nah, yang ketiga, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar personal sesuai kecepatan dan kemampuannya. Nah, yang terakhir yaitu data yang dihasilkan itu lebih banyak atau lebih kaya gitu ya untuk menganalisis pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu compatibility atau kesesuaian dengan sistem yang ada. Itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sesuai dengan tren digitalisasi pendidikan dan merdeka belajar. Kedua yaitu mendukung prinsip asesmen autentik, formatif, dan berorientasi kompetensi. Nah, dan itu juga bisa diselaraskan dengan Learning Management System atau LMS University. Nah, ini juga ada tantangannya. Tantangannya itu yaitu beberapa dosen mungkin merasa metode ini bertentangan atau bertolak belakang dengan sistem penilaian tradisional. Nah, yang sebelumnya mereka kuasai. Itu tantangannya. Nah, selanjutnya yaitu complexity, yaitu tingkat kerumitannya. Nah, di sini dosen mungkin merasa sistem ini rumit karena melibatkan pemahaman teknologi EA dengan cara kerja algoritmanya adaptif. Nah, mahasiswa juga merasa kesulitan memahami alur soalnya yang tiba-tiba berubah, yang awalnya konvensional menjadi tradisional. Nah, solusinya yaitu melakukan pelatihan, panduan sederhana, dan juga pendampingan insentif. Nah, kemudian selanjutnya reliability, yaitu kemudahan dicoba. Nah, sistem ini dapat disediakan dalam bentuk pilot project di beberapa mata kuliah. Nah, dosen dan mahasiswa juga dapat mencoba sebelum universitas itu menerapkan secara penuh. Nah, kemudian sandbox testing atau mode simulasi. Nah, itu juga dapat membantu
menurunkan resistensi. Yang terakhir yaitu observability atau kemudahan. Nah, kemudahannya. Nah, jadi dari sekian itu, kemudahan yang akan dirasakan itu hasil ujian adaptif lebih mudah dibandingkan yang tradisional karena tersedia visual, analitik dan perkembangan kemampuan mahasiswa. Nah, jika hasilnya pilot menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran, maka penggunaannya itu akan lebih mudah. Nah, kemudian perancangan strategi difusi inovasi. Nah, strategi itu mengikuti tahapan proses difusi inovasi Rogers, yaitu dari knowledge, pengetahuan, persuasion, kemudian decision, kemudian implementation, dan confirmation. Nah, yang pertama itu tahap knowledge atau pengetahuan. Tujuannya yaitu seluruh sivitas akademika, yaitu memahami apa itu asesmen adaptif berbasis EA. Strategi yang digunakan yaitu sosialisasi resmi universitas melalui webinar, workshop, dan juga video penjelasan. Nah, kemudian strategi selanjutnya yaitu pembuatan modul dan buku panduan untuk dosen dan juga mahasiswa. Nah, yang terdiri dari cara kerjanya, manfaat, dan juga contoh. Kemudian, integrasi informasi inovasi dalam orientasi dosen baru atau disingkat dengan ODB, dan juga orientasi studi mahasiswa atau biasa dikenal dengan ospek itu ya. Yang terakhir yaitu pembuatan efek atau pusat bantuan gitu ya di LMS, lembaga mahasiswa ya gitulah. Nah, yang kedua, tahap selanjutnya yaitu tahap persuasion, yaitu pembentukan sikap positif yang bertujuan menciptakan penerimaan dan mengurangi resistensi. Nah, strateginya yaitu menampilkan hasil riset dan bukti empiris dari university yang telah berhasil menerapkan asesmen adaptif. Kemudian yang harus kita lakukan lagi yaitu mengundang praktisi atau seseorang yang berpengalaman dan pakar IE mengenai pendidikan sebagai narasumber. Kemudian melibatkan dosen-dosen senior sebagai champion atau duta inovasi, menggunakan pendekatan human centered atau menekankan bahwa teknologi itu dapat membantu, bukan menggantikan peran dosen. Nah, kemudian memberikan cerita sukses dari mahasiswa melalui testimoni. Kemudian menekankan manfaat jangka panjang, pengurangan workload, penilaian lebih objektif, dan pengalaman pembelajaran personal. Kemudian tahap yang selanjutnya itu tahap decisions atau pengambilan keputusan untuk adopsi. Nah, tahap ini bertujuan yaitu untuk mendorong dosen dan mahasiswa untuk mencoba berinovasi. Apa saja strateginya? Yaitu melaksanakan pilot project pada 3 hingga 5 program studi dari fakultas yang berbeda. Nah, kemudian dosen diberi kesempatan mencoba membuat bank soal adaptif dengan bimbingan tim teknis. Yang kemudiannya itu selanjutnya memberikan intensif. Nah, contohnya seperti SKP atau angka kredit untuk dosen. Kemudian sertifikat pelatihan kompetensi digital. Nah, kemudian bisa juga diberikan penghargaan sebagai fakultas inovatif karena telah mengembangkan mencoba inovasi. Nah, tujuannya itu yaitu mendorong mahasiswa mencoba melalui simulasi ujian dan gamifikasi. Nah, itulah strateginya
Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap implementation atau implementasi penuh. Nah, ini juga tujuannya yaitu memastikan inovasi itu dapat berjalan konsisten dan efektif. Apa saja sih langkah-langkah implementasinya? Yaitu yang pertama yaitu penguatan infrastruktur. Itu ada 2 ya. Yang pertama itu integrasi sistem asesmen adaptif dengan LMS kampus. Yang kedua itu sebagai penjamin keamanan data dan privasi mahasiswa dengan standar ISO atau ISO. Nah, yang kemudian itu pelatihan dosen dan juga mahasiswa. Nah, itu juga perlu penting. Yaitu contohnya kayak workshop intensif tentang cara menyusun soal adaptif, cara membaca laporan IE, cara menggunakan dashboard analitik. Nah, kemudian selanjutnya itu membentuk tim khusus agar sulit. Nah, di sini kita harus membentuk tim pengembangan EA assessment. Terus tim support teknis dalam 1 minggu 24 jam atau 24/7. Kemudian tim evaluasi implementasi. Kemudian yaitu dilakukan pendampingan di setiap fakultasnya. Nah, harus adanya fasilitator. Nah, teknologi pendidikan ditempatkan sementara di fakultas untuk membantu dosen. Kemudian yaitu pengujian dari kecil dan bertahap. Nah, ini dilakukan uji coba pada ujian formatif, kuis mingguan, pretest atau mata kuliah umum lainnya. Nah, kemudian yaitu tahap yang kelima yaitu konfirmasi atau keberlanjutan. Nah, tujuan ini yaitu memastikan inovasi itu tetap digunakan dan divalidasi secara berkelanjutan. Dievaluasi ya. Memastikan inovasi itu tetap digunakan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Nah, strateginya itu yaitu mengadakan evaluasi semesteran tentang efektivitas sistem berdasarkan umpan balik dosen, pengalaman mahasiswanya, akurasi dan data pembelajaran, terus kemudian performa sistem EA. Nah, analisis data learning analytic untuk memastikan sistem itu benar-benar meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, kemudian ini menyediakan jalur komunikasi untuk keluhan dan juga perbaikan. Kemudian itu bisa membuat laporan tahunan inovasi. Inovasi itu sebagai dasar pengambilan keputusan rektorat. Nah, kemudian itu menyusun kebijakan permanen bahwa asesmen adaptif menjadi bagian kurikulum digital universitas. Kemudian melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan berdasar masukan pengguna. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari keseluruhan itu, jadi inovasi asesmen adaptif berbasis IE itu memiliki keunggulan atau kelebihan yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, efektivitas asesmen dan personalisasi pengalaman belajar mahasiswa. Tantangan resistensi itu diatasi melalui strategi difusi inovasi dan dia itu terstruktur sesuai model Rogers. Nah, dengan mengimplementasikan secara bertahap, pilot project yang kuat, pelatihan intensif dan evaluasi yang berkelanjutan atau terus-menerus gitu, universitas itu dapat memastikan inovasi ini diterima secara luas serta memberikan dampak jangka panjang pada kualitas pendidikan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.